Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Yuyun. Kali ini kita belajar pelajaran akidah akhlak. Mari kita sama-sama buka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sudah masuk ke semester 2. Kali ini kita masuk bab 1, yaitu belajar tentang Asmaul Husna. Tentunya kalian sudah mendengar kata Asmaul Husna dan sudah dipelajari ya di mulai kelas 1 kalian sudah belajar ya. Nah, apa itu Asmaul Husna ya? Ini mengulangi lagi Ibu, apa itu Asmaul Husna? Asma berasal dari bahasa Arab, artinya nama. Kalau husna itu artinya baik atau indah. Nah, jika digabungkan, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah. Ya. Jumlahnya ada 99. Nah, di sini dari 99 itu kita akan belajar 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Kabir dan Al-Azim. Ya. Kita belajar Al-Kabir dulu. Ya. Nah, ini sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi sifat-sifat Allah ini sangat mulia dan tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat Allah ini sangat mulia dan tidak bisa disamakan dengan manusia, ya. Karena sifat manusia itu hanyalah sementara dan terbatas. Sedangkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah bersifat abadi atau kekal atau tiada mengenal batas. Itu ya yang membedakan sifat Allah dengan sifat manusia. Nah, ini kita akan belajar tentang sifat Allah Al-Kabir. Apa itu Al-Kabir? Al-Kabir artinya maha besar. Maha besar ya anak-anak ya. Nama Allah Al-Kabir ialah Allah maha besar. Apa aja yang besarnya tuh Allahnya tuh ya? Itu pada zatnya. Ya. Pada zatnya, apalagi yaitu urusannya, urusan Allah ya, urusan Allah sangat besar ya, apalagi kadarnya sangat besar, apalagi kedudukannya sangat besar, ketinggiannya, keagungannya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah maha besar secara mutlak ya. Jadi tidak sementara ya Allah itu. Jadi Allah maha besar secara mutlak. Ini sepintas tentang pengertian Asmaul Husna Al-Kabir ya. Allah tadi apa Al-Kabir? Allah maha besar. Baik anak-anak, ini Ibu akan tunjukkan beberapa contoh ya, contoh Allah tuh maha besar. Apa coba contohnya? Lihat di sini ada gambar, Bu Yun berikan gambar Allah maha besar, tanda-tanda kebesarannya ini ya. Pertama adalah adanya alam. Ini alam ini lihat ya. Adanya alam. Di sini ada apa nih? Matahari ya, bulan. Ini adalah kebesaran Allah semuanya ya. Coba kalau manusia bisa nggak membuat ini? Tidak kan? Nggak bisa. Jadi hanya Allah yang bisa membuat semua ini. Maka itu Allah adalah maha besar. Kedua, coba lihat nih tanda-tanda alam. Masya Allah ya. Ini adalah pohon. Pohon ini adalah berbentuk bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini adalah kebesaran Allah. Kok bisa ya? Iya, Allah maha bisa segala-galanya. Ya, jadi contoh yang ada sedikit sekecil ya, ini baru sedikit aja nih yang Ibu
berikan gambaran tentang kebesaran Allah. Ya pohon aja bisa bertuliskan lafaz la ilaha illallah. Kenapa? Karena pohon juga sama itu bertasbih kepada Allah. Makanya kita yang diberikan kemampuan akal tidak boleh mengingkari Allah dan tidak boleh sombong, harus bertasbih ya. Pohon aja tumbuhan bisa bertasbih, masa kita manusia tidak? Ya. Tuh. Terus kemudian ini contoh lagi nih, ya Allah. Ya, apa ini? Pohon. Pohon ini bentuknya lihat sedang bersujud. Tuh kan? Ini betul-betul adalah kebesaran Allah semuanya, ya. Kok bisa, Bu? Bisa lagi-lagi ya. Allah karena tadi apa? Maha besar, ya. Makanya jangan kalah sama pohon-pohonan. Pohon-pohonan itu nurut sama Allah. Ya kata Allah tunduk, bertasbih, ya kan? Manusia nggak boleh mengingkari kebesaran Allah. Ya, itu anak-anak ya. Oh ya, Ibu akan bacakan ini ayatnya, ayat Al-Quran tentang kebesaran Allah. Ya, ada di surat Al-Hajj ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ya, Buyun tidak tuliskan tapi Buyun hanya bacakan saja ya. Itu tentang kebesaran Allah ya. Sekarang sifat kedua yang kita pelajari adalah Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim adalah yang maha agung. Ya, agung, maha agung. Apa aja kekuasaannya? Satu, kekuasaannya tak dapat dihitung. Dua, keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia sangat terbatas. Ketiga, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala hal, semua waktu dan juga setiap tempat hingga manusia tak akan mampu untuk menandinginya. Tuh ya, tentang keagungan Allah. Keempat adalah keagungan milik Allah tidak akan pernah dipengaruhi sedikit pun oleh ulah manusia. Ya, jangan coba-coba ya, katanya gitu. Allah ini saya juga bisa lah, itu namanya sombong. Manusia itu hanya sedikit ilmunya. Ilmu Allah itu kalau diibaratkan adalah seperti lautan ya, air di lautan. Coba air laut banyak nggak? Banyak banget kan? Nah ilmu manusia itu hanya setetes tuh, makanya jangan sombong ya. Kalau sombong itu nggak ada temennya ya. Nanti di hadapan Allah diperhitungkan ya. Makanya harus benar-benar kita tawadhu, harus kuat imannya, memperkuat imannya, memperbanyak ibadahnya atas keagungan dan kebesaran Allah. Kita syukuri dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Nah ini adalah contoh Al-Azim. Coba lihat, ini Bu contohkan kok masak Bu Yuyut? Iya dong, nih lihat Bu Yuyut contoh masak. Kenapa nih? Karena ini masak manusia. Manusia itu tergantung sama orang lain. Coba masak, bisa nggak kita masak kalau nggak ada bahan masakannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya iya, mau masak apa? Mau masak penggorengan, mau masak airnya doang, ya kan? Nah ini gambarnya adalah ada makanannya, ya kan? Kalau nggak ada, nggak bisa kan masak kan? Nggak bisa, karena manusia itu tergantung sama yang lain. Kalau Allah maha agung, nggak begitu ya. Contoh lagi ini kenapa nih Bu Yun? Contohnya, ini contoh bapak-bapak lagi mahat pintu nih, buat pintu. Bapak-bapak ini bisa bikin pintu nggak kalau nggak ada kayunya? Nggak bisa, iya nggak bisa, karena nggak ada bahannya, ya nggak? Iya. Contoh lain ini, lukis. Oh pelukisnya lagi sedih, ya kan? Wah mau lukis, tapi nggak ada catnya, nggak ada kuasnya, ya kan? Bisa nggak ngelukis? Ya nggak bisa, ya kan? Terus bedanya apa dengan Allah? Sangat berbeda. Manusia dengan Allah sangat-sangat berbeda. Ya, coba lihat sini. Ada bulan, matahari, bumi, planet, ya kan?
Nah, semua ini adalah ciptaan Allah. Tadinya ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah bisa nggak menciptakan? Sangat bisa, ya. Kalau Allah bisa menciptakan, karena Allah Maha Agung, tadi ya Al-Azim, bisa menciptakan dari yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Gitu anak-anak yang membedakan manusia dengan Allah ya. Jadi kita semua tidak boleh sombong, tidak boleh ingkar kepada Allah. Harus taat karena semua yang Allah berikan ini adalah untuk kita syukuri. Ya Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha apalagi tadi? Maha Besar dan Maha Agung ya. Oke, itu anak-anak yang penjelasan yang Ibu sampaikan. Ini ada beberapa contoh perilaku ya, Al-Azim dan Al-Kabir. Maksudnya dari setelah kita mengetahui sifat Allah Al-Kabir dan Al-Azim, apa yang harus kita lakukan? Nih, pertama kita harus menguatkan iman kita anak-anak. Ya, nggak boleh kita itu melemahkan iman kita. Kita harus kuat imannya, nggak boleh mengingkari Allah dan perintah Allah dan Rasulnya. Kuatkan iman kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah tahu Al-Kabir dan Al-Azimnya Allah, kita harus belajar dengan giat dan tekun agar ilmu pengetahuannya bertambah. Iya dong, ya kan? Allah itu Maha Besar, makanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan Allah berikan kepada kita. Apa tadi? Biar ilmu kita bertambah, ya kan? Biar kita mengenal Allah lebih dekat lagi, kita harus banyak belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana kita mengenal Allah lebih dekat? Ya enggak? Nantinya ingkar terus sama Allah. Jangan ya. Oke, selanjutnya adalah kita kalau mengerjakan tugas ini teliti saat mengerjakan ujian agar mendapatkan nilai yang baik. Ya dong, ini contoh perilaku yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Kemudian terakhir adalah jangan mudah mengeluh, ya. Dikit-dikit, ya Bu, aku nggak bisa, aku capek. Jangan mudah mengeluh. Karena Allah itu Maha Besar, pasti Allah akan menolong tiap hambanya yang mau berusaha dan mau berdoa. Nih, ya. Terakhir nih yang harus diingat-ingat sama kalian, ya. Soalnya Bu Yun mau ngasih tugas nih. Awas nih kalau ada yang ngeluh-ngeluh nih ya. Tugasnya adalah kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 7 ya. Mohon maaf Bu Yun tidak bisa menuliskan soalnya. Yang bagi yang belum memiliki LKS silakan nanti hubungin Bu Yun aja ya. Nanti Bu Yun fotoin. Kedua adalah kerjakan bagian 2. Bagian 2-nya aja ya Nak ya. Bagian 2 1 sampai 5 ya. Yaitu 5 soal aja pada LKS halaman 10. Ya, itu aja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Tetap belajar dan berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.